Shalom Kak Ellen. Shalom Kak Tanu. Shalom teman-teman. Shalom teman-teman semua di rumah. Apa kabarnya Kak Ellen hari ini? Hari ini saya dahsyat luar biasa. Bagaimana kabar Kak Tanu? Luar biasa. Bagaimana kabar teman-teman? Pastinya teman-teman di rumah sehat, dahsyat luar biasa hari ini. Hari ini kita kembali pada acara kesayangan kita, apa Kak? Kids Story. Kita di sini mau ngapain ya? Di sini kita mau memuji Tuhan. Mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau beribadah kepada Tuhan. Jadi adik-adik semua di rumah, duduk yang manis, siapkan hati dan pikiran untuk kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Di surga nanti pakai baju putih, atas kepala mahkota emas. Haleluya, puji Tuhan, senang selamanya. Di surga nanti pakai baju putih, atas kepala mahkota emas. Haleluya, puji Tuhan, senang selamanya. Di surga nanti pakai baju putih, atas kepala mahkota emas. Haleluya, puji Tuhan, senang selamanya. Aku anak raja, kau anak raja, kita semua raja. Aku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Anak raja, engkau anak raja, kita anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Kita sudah memuji dan menyembah Tuhan. Saatnya kita mau dengar-dengaran firman Tuhan. Sebelum mendengar firman Tuhan, kita mau nyanyikan satu lagu Firman Tuhan Ku Dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku.
kita berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Bapa dalam surga, Bapa yang baik, terima kasih untuk hari ini yang indah Tuhan. Engkau masih menjaga kami anak-anak-Mu sampai saat ini Bapa. Sekarang kami anak-anak-Mu akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus berkati kami agar kami bisa mendengarkannya dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Shalom teman-teman. Pagi hari ini kita mau belajar firman Tuhan tentang seorang anak Tuhan yang luar biasa. Dia punya hobi yang tidak semua orang punya hobi ini loh, ya. Hobinya menarik. Hobinya itu tentang doa. Wow, keren kan? Anak Tuhan harus hobi doa dong. Kalau kita jadi anak Tuhan gak hobi doa, bahaya. Satu anak Tuhan ini punya kebiasaan yaitu senang berdoa. Di dalam doa firman Tuhan mengajarkan kalau doa orang benar ada kuasa yang luar biasa. Anak Tuhan ini waktu itu menjadi Perdana Menteri di kerajaan Babel. Di sana ada seorang raja yang bernama Raja Darius. Tuhan memberkati dengan hikmat yang luar biasa. Karena dia punya kebiasaan yaitu berdoa. Berapa kali kita berdoa sehari? Minimal kita pasti berdoa 3 kali. Doanya apa aja? Makan pagi, makan siang, makan malam. Nah, Daniel pun 3 kali, tapi bukan doa makan. Doa khusus yang dia berikan kepada Tuhan yaitu doa ucapan syukur. Ya, dengan doanya yang luar biasa, dia terancam sesuatu hal yang sangat mengerikan. Ya, kita aja nggak ada ancaman, kadang kita malas berdoa. Kadang lupa, ya kan? Daniel diberkati luar biasa, meskipun ada ancaman, tapi dia tidak meninggalkan kesukaannya. Ya, ini Kak Tanu bawa gambarnya nih. Nah, kalian bisa lihat gambarnya ini. Daniel lagi nongkrong, bukan di kafe, ya. Daniel nongkrongnya di mana? Goa Singa. Sebelum dia nongkrong di Goa Singa, ya, Raja Darius itu dikompor-komporin oleh Perdana Menteri yang lain karena tidak suka dengan kinerja Daniel yang diberkati Tuhan. Dia menjadi Perdana Menteri yang luar biasa. Yang lain pada nggak seneng. Mereka ngompor-ngomporin si Raja Darius. Raja, gimana kalau raja buat patung emas yang besar kayak raja? Dan setiap nanti ada sangkakala dan musik-musik yang lain dibunyikan, semua rakyat harus menyembah kepada raja. Kalau tidak menyembah kepada raja, harus dikasih hukuman. Hubungannya apa? Nongkrong di Goa Singa. Wow. Titah ini disebarkan kepada semua rakyat. Daniel pun mendengar. Tetapi perdana menteri yang lain yang tidak senang dengan Daniel melihat. Ternyata Daniel tidak bergeming. Daniel tetap melakukan kebiasaannya, yaitu berdoa. Nah, akhirnya raja mengeluarkan titah ini dan akhirnya Perdana Menteri yang lain mengatakan, "Raja, ada satu Perdana Menteri kesayanganmu yang tidak taat kepada perintah raja. Perintah raja tidak dapat dicabut. Kalau sudah dinyatakan, sudah dibuat undang-undang, harus dilakukan. Siapapun orangnya harus dihukum." Dan pada waktu itu akhirnya Daniel ditarik paksa oleh Perdana Menteri yang lain menghadap raja. "Ini loh, gak mau nyembah patungmu, harus dimasukkan Goa Singa." Raja bertanya kembali kepada Daniel, "Daniel, sembahlah patung itu supaya kamu tidak dihukum." Tetapi Daniel katakan, "Tidak, saya punya Tuhan yang sudah saya sembah. 3 kali sehari saya berdoa kepada Tuhan saya raja. Jadi saya nggak mau menyembah patung, karena patung adalah berhala, bukan Tuhan saya." Raja tidak bisa menyelamatkan Daniel karena undang-undang ini sudah dibuat. Mau nggak mau, raja dengan hati yang sangat sakit, dia meneteskan air mata, "Masukkan Perdana Menteri kesayangan kau ini ke Goa Singa." Dan dia berkata, si raja, "Semoga Tuhan yang kau sembah itu menyelamatkan engkau Daniel." Akhirnya si Daniel ditarik oleh kawanan para penjaga, masukkan ke dalam Goa Singa. Kita lihat di Goa Singa. Seperti kebiasaannya, dia tidak ada ketakutan di dalam Goa Singa. Kembali dia letakkan lututnya di bawah dan dia berkata, "Tuhan, kau menjadi gunung batu keselamatanku." Apa yang terjadi? Seperti firman Tuhan katakan, doa orang yang benar besar kuasanya. Kita lihat di sini singa-singa ini bagaikan singa-singa ompong.
nggak berani menggigit Daniel. Mulutnya seperti ada yang memegang. Seakan-akan ada bala malaikat tentara surga yang menyertai Daniel. Daniel tidak terluka sedikit pun, padahal singa-singa itu kelaparan. Dan setelah hari itu lewat, beberapa hari kemudian, raja berkata, coba buka apa yang terjadi pada Daniel. Dan ketika gua itu dibuka, kita melihat Daniel tidak kekurangan satu apapun, tetap selamat. Dan di sini raja berkata, terpujilah Tuhannya Daniel. Dengan iman Daniel, justru seluruh rakyat dan raja berkata, barang siapa tidak menyembah Allahnya Daniel akan dimasukkan ke gua singa. Para perdana menteri yang tidak suka dengan Daniel gantian sekarang dimasukkan gua singa. Tidak ada 5 menit mereka dimakan oleh singa-singa yang kelaparan. Nah, apa yang kita pelajari dari anak Tuhan yang punya hobi berdoa? Kita lihat pertolongan Tuhan luar biasa datang karena dia berdoa. Jangan pernah kita lupa doa, ya, karena doa itu besar kuasanya, sudah Daniel buktikan dalam hidupnya. Dan inilah ciri-ciri anak Tuhan. Kalau kita anak Tuhan, mari kita punya ciri-ciri satu hal, yaitu suka berdoa. Amin firman Tuhan. Mari kita berdoa untuk kita menutup firman Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang kami terima. Kiranya kami belajar seperti Daniel Tuhan. Kalau ada kuasa doa yang luar biasa boleh menyertai hidupnya. Ajar kami Tuhan untuk setia seperti Daniel. Kami belajar berdoa meskipun tantangannya banyak. Kadang lupa, kadang malas, dan banyak alasan yang lain yang terkadang ada dalam hidupan kami. Ajar kami setia berdoa, rajin, supaya pertolongan Tuhan nyata dalam hidupan kami. Haleluya, amin. Sampai di sini teman-teman. Sampai jumpa minggu depan. Shalom.